Sektor perikanan Indonesia itu, wah, nyimpen banyak banget harta karun tersembunyi loh. Dan dalam bahasan kali ini kita akan bongkar tuntas 3 peluang bisnis dengan keuntungan yang fantastis. Yuk kita selami bareng-bareng? Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengerannya agak mustahil ya. Percaya nggak kalau ada ikan di perairan kita yang harganya itu lebih dari 1 juta rupiah per kilogram? Coba tebak, ikan apa itu? Dan ini dia jawabannya, 1,5 juta rupiah. Dan itu harga di pasar ekspor loh. Angka ini beneran nyata, dan ini baru pemanasan dari sekian banyak potensi yang akan kita gali. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari si emas ekspor, yaitu ikan sidat. Terus kita kenalan sama jagoan lokal, ikan asin. Setelah itu, kita bahas kebutuhan modern lewat lele beku. Sebelum akhirnya kita buka kunci sukses utamanya dan di mana peluang Anda menanti. Oke, bagian pertama, ikan sidat. Kalau ngomongin komoditas ini, ibaratnya kita lagi main di liga utama. Risikonya tinggi, tapi imbalannya juga luar biasa tinggi. Dan semua ini didorong sama permintaan global yang nggak pernah ada habisnya. Jadi, kenapa sih sidat ini bisa mahal banget? Jawabannya simple, permintaan yang gila-gilaan dari Jepang, Korea, sama Tiongkok. Di Jepang aja, sidat itu diolah jadi unagi kabayaki, hidangan mewah belut panggang pakai saus manis, dan mereka tuh rela bayar harga premium buat kualitas terbaik. Potensi untungnya ini benar-benar luar biasa. Coba lihat, di pasar lokal aja harganya udah tinggi. Begitu masuk pasar ekspor, nilainya langsung loncat drastis. Dan puncaknya, kalau sudah diolah harganya bisa tembus 2,5 juta rupiah per kilogram. Wow! Nah, buat mulai budidaya sidat sebetulnya bisa dipecah jadi 5 langkah praktis. Siapin kolamnya, pilih bibit yang bagus, kasih pakan yang benar, jaga kualitas air, sampai akhirnya panen. Tentu proses ini butuh kesabaran ya, sekitar 8-12 bulan. Tapi kuncinya itu konsisten dan teliti sama detail. Kalau itu dapat, pintu ke pasar ekspor yang super untung itu kebuka lebar. Oke, dari emas ekspor, sekarang kita pindah haluan ke peluang kedua, si jagoan lokal, ikan asin jambal roti. Nah, ini model bisnisnya beda banget, lebih stabil, akarnya ada di tradisi, tapi punya potensi modern yang nggak main-main. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya, jangan pernah remehkan produk tradisional. Justru di era digital kayak sekarang, produk seperti ikan asin ini bisa nemuin panggung baru dan audiens yang jauh lebih luas. Nah, ini dia evolusi bisnis ikan asin. Dulu kan penjualannya tradisional aja di pasar. Sekarang ceritanya beda. Dengan kemasan vakum yang modern, branding yang menarik, plus pemasaran digital, produk yang sama ini bisa naik kelas, menembus pasar premium, dan keuntungannya pun bisa berlipat ganda. Dan ini buktinya. Kalau strateginya pas, potensi margin keuntungan bersih per kilogramnya itu bisa nyampe 30-40 ribu rupiah. Margin segini tuh bahkan lebih tinggi dari rata-rata produk makanan olahan kemasan lainnya loh. Ini bukti kalau bisnis tradisional itu bisa sangat menguntungkan kalau dikelola dengan cara modern. Lanjut, kita masuk ke kebutuhan pokok zaman now, lele beku. Nah, kalau yang ini permainannya ada di volume. Ini produk massal yang laku keras karena didorong oleh tren gaya hidup konsumen masa kini. Kenapa sih lele beku ini populer banget? Karena dia menjawab 3 kebutuhan utama orang-orang kota yang sibuk, praktis, sehat, dan awet. Buat keluarga yang nggak punya banyak waktu, ini kan solusi sempurna buat nyediain makanan bergizi tanpa proses yang ribet. Kuncinya ada di harganya yang kompetitif banget. Dengan harga grosir di kisaran 18-25 ribu rupiah, lele beku jadi produk yang ideal buat bisnis yang andalannya volume penjualan tinggi dan perputaran modal yang cepat. Dan pasarnya? Wah, luas banget. Mulai dari warung makan dan restoran yang butuh pasokan stabil, produsen makanan olahan, supermarket, sampai ya kita-kita ini, konsumen rumah tangga. Permintaannya datang dari banyak arah, jadi bisnis ini relatif aman dan stabil. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, yang menyatukan semua peluang ini. Kunci suksesnya adalah keamanan pangan. Ini bukan cuma soal formalitas ya, tapi ini kunci rahasia buat membuka nilai jual yang jauh lebih tinggi. Salah satu ancaman yang tersembunyi itu adalah kontaminasi dari blue-green algae atau cyanobacteria. Gampangnya ini organisme yang ngeluarin racun yang nggak kelihatan mata tapi bisa bahaya banget kalau sampai masuk ke rantai makanan dan kita konsumsi. Risikonya ini serius banget, mulai dari gangguan pencernaan sampai kerusakan organ vital kayak hati dan ginjal. Inilah kenapa jaminan keamanan pangan itu jadi krusial banget dan nggak bisa ditawar-tawar.
Tentu ada investasi awal buat mastiin operasinya higienis. Tabel ini ngasih gambaran kasarnya ya. Angka sekitar 45 juta ini jangan dilihat sebagai biaya ya, tapi anggap ini sebagai investasi untuk membangun fondasi bisnis yang kuat dan dipercaya orang. Jadi poin kuncinya begini, jaminan keamanan itu bukan lagi beban, tapi justru jadi alat pemasaran paling kuat. Label bebas kontaminan atau hasil uji lab itu adalah bukti yang membangun kepercayaan konsumen dan ngasih Anda kekuatan untuk menetapkan harga premium. Kita udah lihat 3 model bisnis dengan potensi yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya buat Anda, jalan mana yang akan Anda pilih? Peluangnya sudah di depan mata. Kalau dirangkum, ada 3 jalur utama. Pertama, main di pasar global dengan sidat buat ngejar margin keuntungan yang tinggi. Kedua, bangun merek lokal yang kuat dengan ikan asin. Atau ketiga, kuasai pasar massal dengan lele beku yang volumenya tinggi. Tapi apapun jalur yang Anda pilih, ingatlah bahwa semuanya itu dibuka oleh satu kunci yang sama. Sebuah komitmen tanpa kompromi terhadap kualitas dan keamanan. Inilah yang akan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan untuk jangka panjang. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda. Di tengah lautan peluang yang begitu luas, dari margin ekspor yang menggiurkan sampai volume pasar lokal yang stabil, harta karun perikanan mana yang akan menjadi milik Anda?